pengarang kitab menjelaskan, wa kanal Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu yaqul, dan adalah Hasan al-Basri seorang tabi'in, ya, dia min kibarit tabi'in, tokoh tabi'in yang sangat masyhur, ya, namanya Al-Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Beliau bilang, iza waqafa ahadukum alal maqabiri, apabila salah seorang di antara kamu sedang berdiri di depan kuburan, makbarah, tempat-tempat orang dikuburkan tuh namanya maqabir. Apabila kamu lagi di situ, ya, lagi berdiri di situ, falyata'ammal fi hali ahya, maka renungkanlah situasi kondisi ahlil maqabir. Coba renungin, pikirin tuh ahlil maqabirnya, ya, orang-orang yang ada di kuburan, ya, kita renungkan. Wa kaifa salat uyunuhum ala khududihim, bagaimana mata mereka itu, ya, mengeluarkan air mata mengalir ke pipinya. Kita bayangkan tuh, ya Allah, mereka, ya, itu pasti akan mengalirkan air mata, akan mengeluarkan air mata yang terus mengalir ke pipi mereka. Itu begitu. Wa akalas sara al sinataum, dan juga kita pikirin juga bagaimana itu tanah-tanah itu bisa memakan, yaitu, ya, omongan-omongan lidah dan mulut mereka. Badaan kana ahaduhum yusawilu 'alan nasi bi balagatihi wa fasahatihi, setelah bagaimana salah satu daripada mereka itu bisa berinteraksi kepada orang lain, ya, bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang begitu baligh dan begitu fasih. Dulu waktu hidupnya, masya Allah, mulutnya bicara dengan fasihnya, ya, berkomunikasi dengan lancarnya. Sekarang udah ditutup sama tanah, ya, jadi mulutnya, giginya, lidahnya udah tertutup dengan tanah, udah nggak bisa lagi, ya, berbicara, berkomunikasi. Nah, seperti itu. Matanya, ya, yang tadinya bisa mengeluarkan air mata sampai mengalir ke pipi-pipinya. Nah, itu kita bayangkan begitu. Wa kaifan tasarat asnanuhu piturabi, dan bagaimana gigi-giginya itu udah tersebar, ya, dengan tanah. Ya, udah mulai itu masuk tanah di situ. Ya, kesebar dengan tanah. Nah, kita kalau lagi ziarah kubur begitu dah tuh, kita renungkan sehingga kita sudah enggak ada lagi, ya, pikiran macam-macam kalau kita lagi ziarah, ya, ke kubur. Jadi yang kita lihat urusan akhirat. Itu begitu kata Imam Hasan al-Basri. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ulama-ulama yang arif billah, orang yang udah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya arifin. Ya, jadi orang kalau udah kenal banget sama Allah, udah makrifahnya dalam tingkat dan makom yang tinggi, masya Allah, ya, dia udah dekat benar. Orang-orang yang ahli makrifah, Pak, masya Allah, mereka itu udah bisa bicara sama ahli-ahli kubur, mereka juga bisa bicara. Ya, kalau lagi belajar hadis Sahih Bukhari, mereka bisa bicara dengan Imam Bukhari. Ya, mereka bisa interaksi berbicara dengan Syekh Yasin Al-Padani. Ya, mereka bisa, ya, berbicara dengan orang-orang yang sekelas mereka, yang ruhnya memang suci, ya, sehingga ruh dengan ruh bisa bicara. Nah, ini makomnya udah tinggi dah, ya, kalau kita mah belum bisa begitu, ya. Makanya, ya, saya dulu pernah nyampaikan Muallim Syafi'i Hazami, ya, beliau kalau lagi kagak bisa, ya, menemukan masalah dalam kitab, ya, dia bisa ziarah kubur ke gurunya Habib Ali, dia bisa bicara langsung. Habib Ali bisa ngajarin, ya, Habib Ali ngajarin Muallim Syafi'i Hazami, masya Allah. Itu gimana ya? Itu udah kelas atas udah, ya, itu termasuk al-arifin, orang yang sudah makrifahnya begitu tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak contoh-contohnya, ya, kiai-kiai, ya, itu sepuh-sepuh kita,
Ya itu Masya Allah kalau kita cerita tentang Kiai Khalil, ya Bangkalan, murid-muridnya seperti Hadratus Syekh, ya dan lain-lainnya. Masya Allah itu tingkatnya udah begitu. Kayak As'ad, ya udah seperti itu. Ya jadi mereka tuh udah bisa nyambung antara ruh dengan ruh. Seperti Nabi Muhammad waktu itu bisa bicara komunikasi dengan Nabi ya Ibrahim, bisa berkomunikasi dengan Nabi Musa. Padahal kan waktu itu Nabi Musa udah meninggal belum? Udah. Nah itu sama ulama-ulama juga. Sebab kan al ulama warasatul anbiya, diberikan mereka. Kenapa? Hatinya bersih, tingkatannya udah arif. Ya, itu kalau udah bicara begitu, Masya Allah. Ya, kita jangan kagak percaya. Ya, kita wajib percaya. Itu adalah termasuk salah satu ma'unah yang Allah berikan, termasuk karomah yang Allah berikan ya kepada hamba-hamba Allah yang istimewa. Ya, itu para ulama-ulama, namanya al ulama warasatul anbiya. Itu begitu. Wa idza kana ahadun minal mauta musrifan ala nafsihi wa zarahu ahadun la yansarifu min qabrihi. Nih kata Ba'dul Arifin, mereka tahu tuh bagaimana orang yang ada dalam kubur. Makanya kadang-kadang ya, kalau orang yang arif tuh ziarah kubur, dia tahu tuh ya keberadaannya orang yang ada di situ. Ya kadang-kadang dia bisa bicara langsung. Ya seperti itu. Kalau saya perhatiin cara-cara ziarahnya bacaannya biasa-biasa aja. Gitu. Biasa aja gitu. Enggak macam-macam gitu. Ya, tapi dia langsung kontak ya ruhnya, kontak dengan ahli kubur tersebut. Tuh kalau kita ngikutin ziarah yang begitu-begitu enak tuh Bapak Saudara. Ya, enak. Ya begitu. Pemimpinnya yang memang benar-benar langsung. Ya, udah nyambung online namanya. Iya. Nah, begitu. Jadi ada Bapak Saudara. Jadi tahu tuh ya sahibul makomnya dia tahu. Kadang-kadang dicerita begini, Masya Allah. Ya, nah ini begitu. Ahlul Arifin tuh tahu. Ya, jadi kalau kita ziarah kubur, ya enggak sekedar ziarah saja, tapi nyambung tuh kita. Ya, kalau perhatiin bacaannya biasa-biasa aja bacaannya. Nah, seperti itu. Ya, tapi nyambung, connect dia, connect. Masya Allah. Itu orang-orang yang kelasnya udah istimewa begitu. Ya, ini berkata nih Ba'dul Arifin, sebagian orang-orang yang udah makrifah kepada Allah. Wa idza kana ahadun minal mauta, apabila ada seseorang dari orang yang udah meninggal dunia musrifan ala nafsi, dia israf pada dirinya, suka berbuat zalim pada dirinya. Wa zarahu ahadun, kemudian dia ziarahi sama seseorang, la yansarifu min qabrihi, dia enggak akan pergi dari kuburannya hatta ya yasfa'a fihi indallah azza wajal, sehingga ya nanti ia akan mendapatkan syafaat di dalamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Itu orang-orang yang musyrif, kalau ada orang ziarah datang situ dia enggak kemana-mana. Ya, nah nanti akhirnya dengan wasilah ada yang ziarah kubur, dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Dia ada. Kita nih ahli kubur tahu enggak bakal datang itu. Iya tahu. Tahu. Nama-namanya. Tuh makanya begitu. Ya, kalau orang yang suka israf ala nafsi, ya dia enggak kemana-mana tuh, ada aja di situ. Sehingga nanti dapat syafaat. Ya, dapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ruhnya orang-orang yang baik itu kan ya di tempat-tempat yang baik. Ya. Di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Allah berikan rezeki rohnya, mereka hidup masih rohnya hidup tuh. Ya, nah seperti itu. Sehingga dia beri kesempatan. Tapi kalau rohnya orang-orang yang tidak baik, diikat dia, di penjara, sehingga nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana, begitu. Layan sarib, dia nggak kemana-mana dari kuburnya. Wa yajidu amaratil kuburi, dan ia akan menemukan tanda-tanda kuburnya kama zara sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi wa abihi, sebagaimana Nabi berziarah ke kubur ibunya dan ke kubur ayahnya. Itu yang tadi saya bilang, kalau orang yang udah arif ketika dia ziarah dia tahu tuh nih di dalam kubur bagaimana,
Nah itu Nabi juga begitu. Jadi Nabi ziarah kubur, ziarah Bapak Saudara. Siapa yang bilang Nabi nggak ziarah kubur? Tuh, Nabi ziarah kubur. Bahkan Nabi ziarah kubur ke ibunya dan juga ke ayahnya. Tuh, kan ayahnya udah lebih dulu meninggal dunia. Bahkan dalam sejarah kita baca ya, Nabi Muhammad itu pada saat dikandung oleh ibunya 2 bulan, ayahnya udah meninggal. Ya, Sayyid Abdullah itu meninggal saat ya Nabi masih dalam rahim ibunya usia 2 tahun. Nah begitu. Terus nggak lama ya usia masih ya kecil ibunya meninggal. Ya. Tuh, jadi dia pernah ziarah Nabi belum diangkat ya secara resmi ya bi'sah kerasulan. Jadi risalah Nabi belum. Walaupun ada yang bilang Nabi udah diutus menjadi Nabi sejak kecil. Ya, ada yang bilang begitu pendapat. Saat Nabi lagi main-main tuh masih kecil, kemudian datang malaikat Jibril, ya, kemudian dibelah dadanya. Itu dibilang, ya, itu udah mulai jadi Nabi itu. Ya, ada yang punya pendapat begitu. Jadi pada saat Nabi masih kecil, dibelah dadanya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, itu kan bersih semuanya. Itu ada anak, ya, Halimah As-Sa'diyah yang ngelihat, ya, dibilang Muhammad dicuri. Itu malaikat pada yang datang bawa, ya. Tapi ketika ini anak Halimah ya datang lagi ngadu kepada ibunya, kemudian dicari, ya Nabi Muhammad ada aja di situ lagi main. Ya, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Ada. Kan tadi tuh anaknya ngelihat itu dibawa. Padahal yang bawa itu malaikat. Nah seperti itu. Kemudian ya dia ceritanya nangis nih, masih tahu ibunya. Ya cari-cari dan Nabi Muhammad ada aja di situ, emang lagi mainnya tadi di situ. Ya itu sampai begitu. Dan ada yang bilang saat itu Nabi udah diangkat jadi Nabi. Nah begitu. Kalau kita kan bilang Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul usia berapa tahun? 40 tahun. Pada saat turun ya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Nah begitu. Tapi ada juga yang punya pendapat sejak itu tuh Nabi udah diangkat jadi Nabi. Udah menjadi seorang Rasul. Cuma belum berdakwah gitu. Jadi risalahnya, dakwahnya baru disampaikan sejak ya malaikat Jibril turun, yaitu menurunkan surah Al-Alaq. Itu pun masih ya secara sembunyi-sembunyi, secara sir dari pintu ke pintu. Nah nanti setelah ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir warabaka fakabir wasiyabaka fatahhir. Nah baru dia mulain berdakwah. Wa anzir asyiratakal aqrabin, mulain dia disuruh berdakwah. Seperti itu. Ya, jadi itu pendapat sejarah. Ya, seperti itu. Ya, jadi Nabi ketika ziarah ke kubur ibunya, ke kubur ayahnya, wasa'alallah ta'ala, Nabi minta sama Allah, Nabi mohon sama Allah, ayyuhihahuma, supaya Allah menghidupkan ayah dan ibunya lahu di hadapan Nabi, hatta yu'mina bihi, sehingga dua-duanya menyatakan iman kepada Nabi Muhammad. Itu ada riwayat begitu Bapak Saudara. Ya, ini riwayatnya ya benar. Jadi Nabi ya ziarah ke ibunya, Nabi ziarah ke ayahnya, dan saat itu Nabi minta, ya Allah hidupkan kembali ayah saya. Ayahnya hidup di depan Nabi. Dia beriman, menyatakan, berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ibunya begitu juga. Ketika Nabi ziarah ke ibunya, kemudian ibunya dihidupkan kembali. Jadi ibunya dihidupkan kembali. Masya Allah. Itu sampai begitu. Ya. Dan ini ya, dijelaskan dalam kitab ini. Hatta yu'mina bihi, sehingga dua-duanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala dzalika, maka ia lakukan itu likaunihi mata fi ayamil fatrah, karena ayahnya, ibunya meninggal dunia saat itu fi ayamil fatrah, wafatnya Said Abdullah, wafatnya As-Saidah ya Aminah itu fi ayamil fatrah, pada hari-hari fatrah. Artinya Nabi belum secara resmi disuruh berdakwah. Ya. Nah itu begitu.
Karena ibunya kan meninggal saat usia Nabi 6 tahun. Ya, ayahnya meninggal, Nabi masih di dalam kandungan. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya ayyamul fatrah. Pakana fi dzalika, maka adalah pada yang demikian itu kamalahuma, kesempurnaan keduanya. Nah, begitu. Jadi supaya untuk lebih sempurna, padahal masa fatrah nggak ada masalah udah. Ya, begitu. Dan dia termasuk nasab yang bersih ya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ayahnya, ibunya itu termasuk ya bersih. Bersih dari apa? Dari ya jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, seperti itu. Tapi tetap untuk lebih sempurnanya Allah hidupkan kembali pada saat Nabi ziarah ke dua orang tuanya. Kemudian saat itu dia berikrar beriman. Ya, nah ini jadi riwayatnya seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi ya oleh pengarang kitab ini, wa ka'annahuma, seakan-akan keduanya, ayahnya dan ibunya, adraka, dia menemukan zaman risalati sallallahu alaihi wasallam, zaman risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, dan keduanya beriman. Tuh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi seakan-akan tuh ya ayahnya ibunya itu hidup pada masa risalah Nabi Muhammad, walaupun cuma sebentar. Ya, di dalam kubur dihidupkan kembali sama Allah. Nah, kemudian mengucapkan ikrar, kemudian meninggal lagi. Nah, itu seakan-akan dia sudah mendapatkan risalah Nabi zaman Nabi ya itu masih ada, dan dia sudah beriman. Itu begitu. Kan itu ya hal-hal yang begitu gampang gak Allah? Gampang. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu begitu, gampang aja Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah mau berkehendak, ya orang udah meninggal dunia, gimana Ustaz bisa dihidupin lagi? Ya itu mah ente yang mikir. Ya ini kekuasaan Allah. Ya dia bisa bicara langsung di hadapan Nabi saat itu. Masya Allah, itu begitu. Wa kadzalika, begitu juga ya Zakar Salmah Ibnu Sa'id Al-Ja'fi radhiyallahu taala anhu menyebutkan, Imam Salmah bin Sa'id Al-Ja'fi radhiyallahu taala anhu, anallahu taala ahya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lin Nabi SAW, di hadapan Nabi Muhammad SAW, ammahu, yaitu pamannya, Abu Talibin, yaitu pamannya siapa namanya? Abu Talib. Ini ada riwayat lagi yang disebutkan oleh Salmah bin Sa'id Al-Ja'fi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya tuh Abu Talib paman Nabi itu dihidupkan kembali di hadapan Nabi. Karena kan Nabi ya saat itu berharap supaya Abu Talib membaca 2 kalimat syahadat. Tapi kan menurut informasi yang kita baca dari sejarah-sejarah, yaitu Abu Talib belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, keburu meninggal. Itu. Nah, ini ada cerita begitu. Karena memang Abu Talib begitu baik. Ya, begitu baik sama Nabi. Ya, jadi memang dia yang membela habis-habisan. Ya, kalau ada apa-apa, ya itu Abu Talib sebagai backingnya. Masya Allah, pamannya. Iya. Abu Talib pamannya. Kalau kakeknya Abdul Muttalib. Ya, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib. Tuh, Abu Talib Bapak Ibu Saudara. Ini pamannya. Jadi Abu Talib menurut riwayat dari Salmah bin Sa'id Al-Ja'fi itu Allah hidupkan di hadapan Nabi. Ya, wa amana bihi, kemudian dia beriman. Tuh begitu. Akhirnya Abu Talib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Talib masuk surga. Tuh, karena mulianya. Ini ada riwayat yang begini. Ya, begitu. Dan layak kita percaya. Karena ini namanya kebaikan. Ya, satu keistimewaan yang Allah berikan kepada ya Abu Talib. Ya, karena dia memang selalu ya membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karamatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatuhu aksaru min zalik.
Sementara karomahnya Rasulullah, mukjizatnya Rasul itu lebih banyak dari itu. Jadi itu baru sekedarnya aja. Lebih banyak lagi karomah dan mukjizat Rasulullah. Kalau ibunya dihidupkan, ayahnya dihidupkan, Abu Thalib dihidupkan setelah mereka mati, ya itu baru seberapa karomah dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Masih banyak lagi yang lebih dari itu. Aksar min zalik, lebih banyak dari itu semuanya. Wa qad sannafa Syekhuna Al-Hafiz, dan sungguh telah mengarang tuan guru kita ya Syekhuna Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, fi zalika, dalam ya hal itu, iddatan muallifat, beberapa karangan-karangannya. Jadi Syekhuna Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti itu mengarang kitab-kitab yang terkait dengan cerita-cerita itu. Karomah Nabi, mukjizat Nabi banyak, di antaranya tadi yang disebutkan, dan itu disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa zakar snaya asara hafizan, dan dia menyebut ada 12 hafizan, penjaga, pemelihara, tuh yang menjaga. Qala kullu minhum, dan itu semuanya bagian daripada mereka. Wa huwa i'tiqaduna, dan itulah i'tiqad kita, allazi nalqallaha ta'ala bihi, yang memang kita ini ya akan bertemu dengan Allah Ta'ala insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah nanti baru babul mukmin, kita beda babnya. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada katanya keterangan kalau orang meninggal, orang muslim itu sudah menikmati pulang ke rumahnya. Rohnya maksudnya. Rohnya maksudnya ya. Iya. Ruhnya. Ruhnya. Iya. Kalau jasadnya udah nggak bisa kemana-mana. Kalau ruhnya bisa. Itu adalah kehendak Allah. Iya. Kadang-kadang diliatin keluarganya. Iya. Bisa jadi. Makanya kita disuruh baik-baik terus. Sehingga pada saat diliatin, ya Allah, itu keluarganya masih baik, senyum dia. Ya, tapi kalau enggak, disalah doain, jangan sampai dia meninggal dunia masih dalam keadaan begitu, supaya dia bisa merubah ya kondisi dan kelakuannya. Nah begitu. Ya, jadi memang roh itu tidak mati, Allah jaga, Allah pelihara. Ya, itu begitu. Ya, cuma nanti tergantung bagaimana rohnya. Ada roh yang memang udah disekap, dipenjara. Ya, ada lagi roh yang dibebaskan. Ya, kemana-mana bisa. Ya, baik-baik dia. Itu kalau ruhnya para syuhada, syahid kan begitu. Ya, orang yang mati syahid nggak mesti mati perang aja. Bisa kita di tempat tidur bisa mati syahid nggak? Bisa. Itu nanti dijelaskan di dalam kitab ya Syekh Al-Habib Abdul Al-Haddad. Contohnya di kitab ya ini aja ya An-Nasruddiniyah. Itu kalau rohnya orang-orang yang syahid, ya mudah-mudahan itu dia yurzakun, selalu diberikan rezeki sama Allah, bisa kemana-mana. Nah seperti, dan orang yang mati syahid itu nggak mesti mati dalam pertempuran perang aja. Ada juga orang yang tidur berbaring tapi dia dikelompokkan sebagai ya mati syahid. Nah seperti itu. Ya. Kalau ziarah masalah baca, Iya. ziarah orang sama orang awam dengan orang alim, katakanlah yaitu solihin dan arifin gitu ya. Itu tata caranya berbeda apa tidak. Nah, artinya begini, barangkali kalau untuk orang awam kita ziarah kepada mereka, kita memohonkan ampun. Ini kita baca biasalah umumnya Yasin kan doa. Tapi kalau untuk orang solihin dan arifin, barangkali ada perbedaan yang dibaca gitu, mengingat inda zikri solihin nazalatir rahmah. Makanya banyak orang yang mengatakan kalau ziarah ke makam si A, dia semasa hidup senangnya baca apaan? Jika kita baca karena dia tahlil atau masuk dan lain sebagainya secara umum. Ya, baik. Jadi begini Bapak Saudara, memang ada pendapat yang seperti itu, tapi kita ngambil yang secara umum aja. Kata Nabi, siapa yang ziarah kubur, kemudian di situ baca surah Yasin, ada satu hadis begitu, nanti akan diampunkan dosanya. Siapa yang ziarah kubur baca ya Fatihah, baca
Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, doa wahbah, itu nanti ya manfaatnya banyak. Itu secara umum. Nah makanya kita ngamalinya itu aja secara umumnya. Tapi nanti kalau mau ditambahkan lagi ya urusan pribadi itu begitu. Tapi secara umum kita ada etika ziarah kubur ya begitu. Datang ngucapin salam, baca Fatihah, karena orang-orang baik pun bukan berarti dia nggak berharap lagi ya tentang kebaikan. Tetap ya orang itu masih berharap kebaikan supaya nanti semakin tinggi derajatnya. Begitu. Jadi bukan berarti udah cukup dah, ya nggak usah lagi doain saya sudah baik, nggak begitu. Karena orang itu tetap butuh kebaikan. Ya, sehingga nanti semakin banyak kebaikan yang diberikan, itu nanti makomnya, derajatnya lebih tinggi lagi. Nah seperti itu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan hal-hal yang tadi ya. Jadi ketika kita sebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang sholih, manakibnya kita sebutkan tanzilur rahmah, benar itu. Nah seperti itu. Tapi secara umum aja dulu. Secara umum yang etika Nabi ngajarin kalau mau ziarah ya itulah. Ya, nanti kalau mau ditambahkan boleh. Ya, begitu. Kita sebutkan ya kesukaannya apa? Oh, baca selawat. Kita banyakin baca selawat di kubur tersebut. Itu yang maksud biasanya secara pribadi. Tapi kalau secara ya rame-rame jamaah udah secara umum aja kita. Tapi nanti ya kalau kita tahu oh ini kehidupan orang ini suka sama selawat, banyakin di depan dibaca selawat. Oh ini ya misalnya baca apa? Dalail, baca dalail di depan kuburannya. Nah, begitu. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, itu kita lebih tahu terkait tentang ya pribadi ya sohibul makom. Tapi secara umum tadi ajarannya ya udah yang kita baca selawat, baca salam, doa wahbah, diawali dengan baca surah Yasin. Kadang-kadang ada nggak yang baca surah Yasin? Baca apa? Baca ya surah-surah pendek, Fatihah, Al-Ikhlas dan seterusnya. Ya, dan masih banyak lagi ziarah-ziarah etikanya banyak. Nah itu silahkan aja yang ngamalin ini, ngamalin itu silahkan semuanya. Yang jelas kita bukan minta sama kuburan, tapi kita dengan bertawassul kepada orang-orang baik sehingga doa-doa kita akan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Cukup Bapak Saudara, ya mudah-mudahan apa yang kita ya laksanakan pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Kemudian ini saya sudah terima dari jamaah Mushola Nurul Iman Cidodol ya uang sebesar 2.500.000 rupiah, yaitu infak sodakoh untuk pondok pesantren ya terkait dengan ya kalender yang sudah disebarkan ya. Jadi kalender yang ada 50 eksemplar. Nah ini alhamdulillah Ustaz Bapak Anwar ya sudah menyerahkan uangnya sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira yang sudah membantu infak sodakoh melalui kalender yang disebarkan. Ya mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu Saudara ya baik jamaah yang hadir maupun di luar yang tidak hadir, mudah-mudahan rezekinya tambah berkah ya, tambah berkah dan tambah berkah lagi, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya donatur tetap yang Bapak dan Ibu berikan di tahun 2021 ini tetap berlanjut ya, mudah-mudahan sampai terus tahun 2022 karena memang saya masih ya membutuhkan ya saat ini ya pembangunan ya masih lantai 2 ya, alhamdulillah bata udah naik semuanya. Nah ini rencana lagi mau ngecor ya, lagi mau pengecoran ya balok-balok. Nah habis balok-balok baru nanti mau ya yang namanya apa ya dak ya, mau naik dak. Nah ini alhamdulillah saya mohon doanya kepada guru saya ya orang tua saya Kiai Haji Jamhuri bin Haji Muhammad, tolong doakan semoga pembangunan pondok pesantren ini dikasih kelancaran terus ya, dan mudah-mudahan jamaah yang senantiasa memberikan bantuannya baik secara langsung, secara insidental maupun bulanan, mudah-mudahan rezekinya akan ditambah lagi dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah lagi ya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan niat-niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya emang dari Rebo ada di Anyer, Pak. Rebo berangkat, Kamis semalam baru pulang jam 12. Ya, semalam baru pulang. Karena memang ya santri ya habis mengikuti ulangan, ya kemudian libur dan saat ini udah mulai lagi kembali belajar. Ya, udah mulai ngaji lagi. Ya, makanya doain supaya santri-santri ini istiqomah terus, ya bisa ya terus mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya juga mudah-mudahan istiqomah, diberikan ya kekuatan, ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semalam saya jam 12 baru pulang. Ya, jadi hari Rebo, hari Kamis ya saya ya bermalam di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun Anyer. Ya, dan alhamdulillah ya kegiatan sudah dimulai kembali. Pengajian-pengajian anak-anak kita ya udah mulai ya, kembali seperti biasa. Nah, mudah-mudahan itu ya mereka di sana hafal Quran, mereka di sana ngaji, sholat jamaah. Ya, itu mudah-mudahan pahalanya ngalir terus buat Bapak Saudara semuanya. Ya, jadi itu emang semuanya saya berikan semua ke sana. Ya, bahkan ya untuk guru-gurunya kita kan udah mesti bayar. Ya, begitu bulanannya. Nah, itu. Jadi selama ini santri yang belajar di sana saya nggak pungut biaya dulu. Ya, karena maklum, ya orang-orang desa, orang-orang kampung, ya udah yang penting dia mau ngaji, mau belajar. Dan banyak peningkatannya Bapak Saudara. Anak-anak yang tadinya nggak ngerti, nggak ngaji, nggak kenal huruf, sekarang udah kenal tajwid, udah kenal izhar, ikhfa, bahkan udah yang hafal 3 juz. Udah hafal 3 juz. Coba bayangkan, dari yang belum kenal huruf jadi sekarang udah 3 juz udah hafal. Masya Allah. Ini perkembangannya pesat. Ya, alhamdulillah. Jadi ini pahalanya gede, Pak. Pahalanya gede. Ya, orang yang belum tahu apa-apa jadi sekarang tahu. Ya, pahalanya gede banget Bapak Saudara. Nah ini, jadi mudah-mudahan insya Allah apa yang Bapak keluarkan, Ibu keluarkan, semuanya itu berkah. Di hari Jumat ini saya sampaikan kepada semua jamaah ya yang senantiasa memberikan infak sodakohnya ya di mana saja berada ya melalui kegiatan pengajian ini saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya mohon doanya Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan pondok pesantren ini ya terus diberikan ya ridho Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.